Pernahkah Anda merasa menjadi orang yang paling tidak dihargai? Kata-kata kasar, remehan kerabat, hingga dikucilkan karena kemiskinan. Bagi pemilik weton legi, luka itu bukan sekedar rasa sakit, tapi bahan bakar. Di tahun 2026 ini, alam semesta menyiapkan panggung pembalasan yang elegan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kejayaan yang membuat mereka yang dulu menghina Anda tertunduk malu. Apakah Anda pemilik weton legi yang sedang menunggu giliran untuk bersinar? Simak rahasianya. Selamat datang di channel kami. Ruang bagi Anda yang mencari inspirasi melalui kearifan lokal dan rahasia langit. Hari ini, kita akan mengupas perjalanan spiritual weton legi menuju tahun emas 2026. Sebelum kita menyelami kisah transformasi yang luar biasa ini, mohon dukungan Anda untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal energi positif setiap harinya. Dukungan Anda adalah nyawa bagi kami. Bagi seorang pemilik weton legi, hidup seringkali terasa seperti medan tempur yang sunyi sejak usia dini. Dalam falsafah Jawa, legi melambangkan arah timur dan elemen kayu. Namun, seringkali mereka justru harus melewati jalanan yang gersang. Sejak kecil, banyak dari mereka yang memiliki kepekaan batin tinggi. Namun, justru hal inilah yang membuat mereka rentan terhadap serangan verbal dari orang-orang di sekitarnya. Luka masa lalu weton legi biasanya berakar dari pengkhianatan atau peremehan. Mungkin Anda pernah berada di posisi di mana ide-ide cemerlang Anda ditertawakan dalam rapat. Atau saat Anda sedang terpuruk secara ekonomi, kerabat dekat justru menjauh, seolah takut tertular kemalangan Anda. Hinaan itu bukan sekadar kata-kata, ia menjadi duri yang tertanam dalam batin. Anda sering bertanya, mengapa kebaikanku selalu dibalas dengan air tuba? Bab ini adalah tentang fase tanah yang diinjak. Weton legi yang sejatinya memiliki watak sumur sinaba, sumber ilmu dan perlindungan, justru seringkali diposisikan sebagai keset kaki. Mereka melihat orang lain naik jabatan dengan cara curang, sementara kerja keras mereka tidak pernah dianggap. Pengalaman pahit ini membentuk lubang hitam di hati, sebuah rasa kesepian yang mendalam, di mana mereka merasa berjuang sendirian tanpa ada satupun tangan yang terulur. Namun, di balik semua kepahitan itu, ada sebuah kekuatan yang sedang mengendap. Seperti akar pohon besar yang terus menghujam ke dalam tanah saat badai menerjang, weton legi sebenarnya sedang memperkuat pondasi jiwanya. Luka ini adalah ujian pertama untuk menyaring siapa yang layak berada di sisi mereka saat masa kejayaan itu tiba. Anda sedang diajarkan untuk tidak bergantung pada validasi manusia, melainkan pada ketetapan Sang Pencipta. Hinaan yang diterima weton legi tidak membuat mereka hancur berkeping-keping, melainkan memaksa mereka masuk ke dalam fase kawah candra di muka. Ibarat sebilah keris yang indah, ia tidak akan tercipta tanpa pukulan palu yang bertubi-tubi dan panasnya api yang membara. Di masa-masa sulit ini, weton legi secara tidak sadar mulai membangun mekanisme pertahanan yang sangat berkelas. Mereka bekerja dalam diam. Fase ini ditandai dengan perubahan pola pikir. Jika dulu mereka menangis saat dihina, kini mereka justru tersenyum dan mencatat setiap hinaan itu sebagai daftar target yang harus dilampaui. Mereka mulai mengasah keahlian, belajar secara otodidak, dan mengambil pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah oleh orang lain demi mengumpulkan modal mental dan finansial. Karakter kayu mereka mulai mengeras menjadi kayu jati yang kokoh, bukan lagi kayu lapuk yang mudah patah. Disinilah kecerdasan emosional weton legi teruji. Mereka belajar menahan lisan. Mereka tidak membalas nyinyiran di media sosial atau berdebat kusir di ruang tamu.
Mereka memilih menghilang dari pergaulan yang tidak produktif dan fokus pada pengembangan diri. Proses pembakaran mental ini adalah saat di mana ego mereka dihancurkan hingga habis. Mereka belajar bahwa musuh terbesar bukanlah orang yang menghina mereka, melainkan rasa malas dan rasa kasihan pada diri sendiri. Weton Legi mulai memahami bahwa setiap tetes keringat di masa sulit ini adalah investasi untuk masa depan. Mereka tidak lagi mencari perhatian, karena mereka tahu bahwa cahaya yang asli tidak perlu berteriak untuk dilihat. Ketabahan ini membuat alam semesta mulai melirik mereka. Frekuensi mereka mulai berubah, dari frekuensi korban menjadi frekuensi pemenang, warrior. Inilah saat di mana karakter mereka mulai memancarkan wibawa yang tenang, namun mematikan bagi lawan-lawannya. Menjelang tahun 2026, terjadi pergeseran besar dalam getaran spiritual pemilik Weton Legi. Luka masa lalu yang dulunya terasa perih, tiba-tiba mulai mengering dan berubah menjadi kebijaksanaan. Ini adalah momen eling lan waspada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap orang jahat yang pernah hadir dalam hidup mereka sebenarnya adalah guru yang dikirim Tuhan untuk mendewasakan jiwa mereka. Pada tahap ini, Weton Legi biasanya mengalami pembersihan lingkaran pertemanan secara alami. Orang-orang toksik akan menjauh dengan sendirinya, karena energi mereka tidak lagi sejalan. Secara spiritual, Anda mulai merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Doa-doa yang Anda panjatkan tidak lagi berisi permintaan tentang harta secara spesifik, melainkan permohonan agar diberikan kekuatan untuk memikul tanggung jawab besar. Titik balik ini sering ditandai dengan mimpi-mimpi yang memberi petunjuk atau intuisi yang sangat tajam. Weton Legi mulai bisa membaca peluang bisnis hanya dengan sekali lihat, atau mampu merasakan niat buruk seseorang sebelum orang tersebut bertindak. Keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan inilah yang menjadi kunci pembuka gerbang takdir. Anda mulai memaafkan masa lalu, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena Anda layak mendapatkan kedamaian. Pembersihan batin ini sangat krusial. Dalam ilmu Titen Jawa, rezeki besar tidak akan masuk ke dalam wadah yang kotor. Dengan membersihkan dendam dan amarah, Weton Legi sedang memperbesar kapasitas wadah rezekinya. Anda mulai rutin bersedekah meski dalam keadaan sempit. Sebuah tindakan yang memancing energi keberlimpahan alam semesta. Inilah fase persiapan terakhir sebelum lonjakan besar itu terjadi. Anda bukan lagi orang yang mengejar uang, tapi orang yang mulai dikejar oleh peluang. Tahun 2026 bukan sekedar angka kalender bagi Weton Legi. Ini adalah tahun panen raya spiritual dan material. Berdasarkan konfigurasi bintang dan perhitungan primbon, energi keberuntungan mulai mengalir deras ke arah mereka yang memiliki elemen Legi. Semua benih yang Anda tanam dengan air mata di masa lalu, kini mulai berbuah secara bersamaan. Peluang yang dulu terasa mustahil, tiba-tiba terbuka lebar dengan cara yang tidak masuk akal. Di tahun 2026, karir atau bisnis yang Anda bangun dengan susah payah akan mengalami lonjakan drastis. Mungkin sebuah proyek besar akhirnya tembus, atau investasi kecil yang Anda lupakan tiba-tiba bernilai miliaran. Takdir emas ini juga membawa Anda pada pertemuan dengan orang-orang penting yang akan menjadi jembatan menuju kesuksesan yang lebih tinggi. Anda akan terkejut melihat betapa mudahnya segala urusan terselesaikan, seolah-olah seluruh alam semesta sedang bekerja sama untuk membantu Anda. Namun, kejayaan ini bukan hanya soal materi. Status sosial Anda akan terangkat secara alami. Orang-orang yang dulu meremehkan Anda akan mulai melihat Anda dengan tatapan penuh kagum dan segan. Hinaan masa lalu berubah menjadi pujian. Anda akan mendapatkan pengakuan atas integritas dan ketangguhan yang Anda miliki. Ini adalah balasan tunai dari Tuhan atas kesabaran Anda selama bertahun-tahun dalam menghadapi ketidakadilan. Kejayaan di tahun 2026 juga akan membawa kestabilan dalam keluarga. Jika sebelumnya ada banyak perselisihan karena masalah ekonomi,
tahun ini membawa keharmonisan. Anda memiliki kemampuan untuk menjadi paku bumi atau pelindung bagi keluarga besar Anda. Inilah momen di mana Anda menyadari bahwa semua rasa sakit itu sepadan. Takdir emas ini adalah hak yang telah lama tertunda, dan kini saatnya Anda merayakannya dengan penuh rasa syukur. Puncak tertinggi dari kejayaan Weton Legi bukanlah tumpukan harta atau kekuasaan, melainkan kemampuannya untuk tetap manis di tengah kesuksesan yang luar biasa. Setelah mencapai posisi puncak di tahun 2026, godaan terbesar adalah balas dendam kepada mereka yang dulu menghina. Namun, Weton Legi yang sejati akan memilih jalan yang berbeda. Mereka berjaya tanpa menyakiti. Mereka naik tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Kematangan jiwa Anda akan terlihat saat orang-orang yang dulu membuang Anda kini datang untuk meminta bantuan. Bukannya mengusir mereka dengan kata-kata tajam, Anda justru membantu mereka dengan tangan terbuka, namun tetap dengan batasan yang tegas. Inilah bentuk balas dendam terbaik, menunjukkan bahwa Anda telah menjadi pribadi yang jauh lebih besar daripada rasa sakit yang mereka berikan. Anda tidak lagi butuh pengakuan dari mereka, karena keberhasilan Anda sudah berbicara dengan sendirinya. Di fase ini, Anda mulai fokus pada warisan, legacy. Anda menggunakan kekayaan dan pengaruh Anda untuk membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Entah itu membuka lapangan pekerjaan, mendirikan yayasan, atau sekadar menjadi mentor bagi mereka yang sedang berjuang. Anda menyadari bahwa harta hanya titipan, dan kejayaan sejati adalah saat nama Anda diingat karena kebaikan, bukan karena kemewahan yang Anda pamerkan. Ketenangan batin menjadi harta paling berharga. Anda bisa tidur nyenyak bukan karena bantal yang empuk, tapi karena hati yang bersih dari rasa benci. Kejayaan Weton Legi di tahun 2026 menjadi simbol bahwa roda kehidupan memang berputar. Dan bagi mereka yang mampu menjaga hati di titik terendah, Tuhan akan menjaga kehormatan mereka di titik tertinggi. Inilah akhir dari perjalanan Luka, dan awal dari sebuah era kejayaan yang abadi. Sahabat, kisah Weton Legi ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah menilai akhir hidup seseorang hanya dari bab awal yang penuh duka. Luka, hinaan, dan air mata hanyalah cara alam semesta mempersiapkan pundak Anda untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Jika saat ini Anda masih merasa berada di bawah, tetaplah bertahan. Jika saat ini Anda masih dihina, tetaplah bekerja dalam diam. Takdir emas 2026 bukan sekedar amalan, melainkan janji bagi mereka yang tak pernah menyerah pada keadaan. Terima kasih telah menyimak perjalanan emosional ini hingga detik terakhir. Kami berharap video ini menjadi oase bagi jiwa Anda yang sedang lelah. Jangan lupa untuk membagikan kisah ini kepada siapapun yang menurut Anda sedang membutuhkan suntikan semangat. Mari kita saling menguatkan di kolom komentar. Ceritakan pengalaman Anda menghadapi tantangan hidup. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Tetaplah rendah hati, tetaplah berproses. Salam sukses dan rahayu bagi kita semua.